Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ulin Nuha, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, kali ini saya akan menerangkan pelajaran Nahwu 2, yaitu pada bab hal. Ya, pada PPT ini itu yang pertama menerangkan pengertian, yang kedua pembagian hal, yang ketiga contoh-contoh hal. Memasuki yang pertama, yaitu pengertian hal. Hal pengertiannya: al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati. Hal adalah isim yang berirob masub, yang menafsirkan apa-apa yang tersamarkan dari bentuk atau keadaan. Atau lebih mudahnya adalah hal ialah suatu kata yang menjelaskan kondisi sesuatu yang dijelaskan, atau sesuatu atau keadaan apa yang dijelaskan itu. Syarat-syaratnya: yang pertama, hal harus berupa isim nakiroh. Yang kedua, hal berada di akhir kalimat yang sempurna. Yang ketiga, sahibul hal harus ma'rifat. Selanjutnya ialah pembagian hal. Hal dibagi menjadi 3. Yang pertama, mufrad. Nah, pada hal mufrad ini terdapat 3 bagian, yaitu mufrad, tasniyah, jamak. Selanjutnya hal jumlah. Dalam jumlah ini ada 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian selanjutnya adalah hal sibhul jumlah, atau yang menyerupai jumlah. Dalam sibhul jumlah, hal sibhul jumlah itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu jar majrur dan dzaraf. Ya, sekarang ialah contoh-contoh hal mufrad. Hal mufrad ialah hal yang terbentuk dari satu kata, atau bukan dari jumlah ataupun yang menyerupai jumlah. Contohnya, contoh hal mufrad: akal tu as-samaka jalisan. Saya makan ikan sambil duduk atau sedang duduk. Nah, kata jalisan ini menerangkan keadaan atau tingkahnya dari fa'il. Selanjutnya, aqra'u al-Qur'ana tartilan. Saya membaca Quran secara tartil. Nah, tartilan di sini juga menjelaskan tentang menjelaskan membacanya. Jadi saya aqra'u ini saya membaca Al-Qur'an tartilan, dengan tartil atau secara tartil. Yang kedua yaitu tasniyah. Contohnya ialah yunadzifu rudi wajaka al-ghurfata nasyitoini, yang berarti Rudi dan Jaka membersihkan kamar dengan rajin. Nah, nasyito ini menerangkan tentang Rudi dan Jaka. Apakah dia malas-malasan atau dia dengan rajin? Nah, di sini menjelaskannya dengan rajin. Jadi ketika yang dijelaskan itu tasniyah, belakangnya juga harus tasniyah. Contoh kedua yaitu yushahidu Jokowi wajadi kurrotal kodami farihaini. Jokowi dan kakekku menonton sepak bola dengan gembira. Sama seperti atasnya, farihaini di sini juga menerangkan antara Jokowi dan jadi keadaan atau tingkah perasaan mereka, yaitu mereka sama-sama senang atau gembira. Selanjutnya yaitu
hal mufrad yang jamak. Contohnya, shalla al-mujahiduna indal ghuswati khaifina. Yang artinya para mujahid sholat dengan takut ketika perang. Nah, khaifina ini menerangkan fa'ilnya. Fa'ilnya yaitu al-mujahiduna. Jadi ketika ada perang, itu orang-orang mujahid atau orang-orang yang berjihad itu sholat dengan takut, dengan keadaan takut. Apakah nanti akan tiba-tiba akan diserang ataupun tidak. Contoh selanjutnya adalah yasma'u at-tullabu al-khutbata ja'i'ina. Murid-murid mendengarkan khutbah dengan lapar. Nah, ja'i'ina ini juga menerangkan keadaannya dari si pelaku tersebut atau tulab. Selanjutnya ialah hal jumlah. Hal jumlah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hal jumlah ismiyah dan yang kedua hal jumlah fi'liyah. Yang pertama hal jumlah ismiyah ialah hal yang terbentuk dari susunan jumlah ismiyah. Contoh, yalbasu putra al-qamiso wa huwa maridun. Nah, ini halnya ini ialah wa huwa maridun. Wa huwa ini adalah mubtada, maridun khobar. Nah, wa huwa maridun ini menerangkan tentang putra, keadaan putranya. Yang berarti putra memakai gamis ketika dia sakit. Contoh selanjutnya adalah zurtu jadi wa huwa yakulu ar-ruza. Yang artinya saya mengunjungi kakekku ketika dia sedang makan. Nah, yakulu ar-ruza di sini, wa huwa yakulu ar-ruza di sini termasuk mubtada khobar. Yang khobarnya khobar jumlah juga, jumlah fi'liyah. Nah, ini wa huwa yakulu ar-ruza ini menerangkan keadaan jadi atau kakek saya. Saya ke sana itu kakek saya sedang apa? Ketika apa? Oh, kakek saya sedang makan. Pas saya ke sana, kakek saya sedang makan. Selanjutnya adalah hal jumlah fi'liyah. Hal jumlah fi'liyah ialah hal yang terbentuk dari susunan jumlah fi'liyah. Contohnya, labisa putra al-qamiso yufakiru nukudahu. Yang artinya putra memakai gamis dalam keadaan memikirkan uang. Nah, yufakiru nukudahu di sini menerangkan keadaan putra ketika memakai baju atau memakai gamis. Kenapa kok tidak di harokati ditandai dengan fathah atau karena di sini tempatnya saja atau mahalnya mahal rofa. Dan yufakiru nukudahu ini i'rabnya ikut i'rab yang fi'il fa'il maf'ulnya saja. Contoh selanjutnya ialah zurtu jadi yakulu ar-ruzza. Saya mengunjungi kakekku ketika dia sedang makan. Sama seperti yang jumlah ismiyah tadi, cuma ini dihilangi isim atau mubtada'nya menjadi hanya zurtu jadi yakulu ar-ruzza. Yang artinya saya mengunjungi kakekku ketika dia sedang makan. Selanjutnya atau yang terakhir ialah hal sibhul jumlah. Hal sibhul jumlah dibagi menjadi dua juga. Yang pertama hal jar majrur dan yang kedua hal dzaraf madruf. Hal jar majrur ialah hal yang terbentuk dari susunan jar dan majrur. Contohnya nimtu alal firasi. Yang artinya saya tidur di atas kasur. Nah, di atas kasur menerangkan tempat atau keadaan tempatnya, tempat di manakah tempatnya, yaitu di atas kasur. Contoh selanjutnya
ya ialah ra'aitu al-jamusa fit thoriqi, yang artinya saya melihat kerbau di jalan. Keadaan kerbaunya itu di mana? Ya, di jalan. Jadi keadaannya di jalan. Saya melihat kerbaunya di jalan. Selanjutnya adalah hal dzaraf madruf. Hal dzaraf madruf ialah hal yang terbentuk dari susunan dzaraf dan madruf. Contohnya, nimtu indal mut'abi, yang artinya saya tidur dalam keadaan capek. Jadi nim indal mut'abi ini menerangkan fa'il atau saya. Jadi saya itu tidur ketika sedang dalam keadaan capek. Contoh selanjutnya ialah ra'aitu al-mar'ata indal akli, yang artinya saya melihat cewek ketika makan. Nah, saya melihat cewek pada saat saya makan, jadi menerangkan fa'ilnya. Ra'aitu al-mar'ata indal akli. Ya, itu. Ya, thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.